Setelah pasukan Jepang dari Angkatan Laut Kaikun berhasil menguasai Kalimantan dan Angkatan Laut Rikugun berhasil menguasai Palembang, terbukalah kesempatan Jepang untuk menguasai Jawa yang merupakan pusat kekuatan Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetah atau Jawa Barat, dan Kragen atau Jawa Tengah. Pasukan yang mendarat di Eretan Wetah dipimpin oleh Kolonel Toshinori Shichi dengan kekuatan 5.000 orang. Mereka kemudian bergerak ke Subang dan berhasil menguasai lapangan terbang Kalijati. Dari Kalijati, pasukan Jepang menyerbu Bandung dari arah utara pada tanggal 5 Maret 1942. Ketika Ciater digempur oleh Jepang, tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang. Hingga pada 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai. Pihak Belanda meminta penyerahan lokal, tetapi Jenderal Imamurah menuntut penyerahan total dari semua pasukan serikat di Indonesia. Ada urusan apa kamu datang kemari? Maksud kedatangan saya kemari ialah meminta penyerahan lokal dari Jepang untuk Belanda. Baiklah, akan tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pihak Belanda harus menyerahkan seluruh pasukan sekutu di Jawa. Tidak, saya tidak setuju. Semua terserah kamu. Jika Belanda tidak menyetujui persyaratan ini, maka tidak ada jalan lain selain meneruskan pertempuran. Baiklah kalau begitu, kami pihak Belanda menyetujui persyaratan itu, dan kami pihak Belanda mengakui kekalahan. Terima kasih. Menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir penjajahan Belanda, dan dimulainya era baru di mana bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua bangsa-bangsa Asia, serta mengumandangkan propaganda Gerakan 3A pada tanggal 29 April 1942. Kami Jepang, kami akan mengikuti Perang Pasifik, dan jika kami menang, maka bangsa-bangsa Asia akan mendapat kemerdekaannya. Dan kami berjanji atas kemakmuran bersama bangsa-bangsa Asia. Maka dari itu, bantulah kami dan berikan semangat pada kami agar kami dengan mudah memenangi peperangan ini. Alasan itu belum cukup bagi kami. Kami akan membebaskan kalian beribadah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera bangsa kalian berdampingan bersama bendera Jepang. Baiklah, kalau begitu kami setuju. Lalu organisasi apa yang kalian maksud dengan gerakan 3A itu? Dan apa tujuannya? Organisasi ini akan membantu kalian menuju kemerdekaan. Dan kami akan mengutamakan kalian, dan juga maka dari itu, himpunlah semua orang untuk mengikuti organisasi ini. Baiklah, kalau begitu kami setuju. Setelah merebut hati pribumi, Jepang pun memanfaatkan simpati pribumi. Mereka memperbudak pribumi melalui Romusa. Penindasan kejam ini bahkan lebih kejam dari Belanda. Ayo kerja. Dasar bangsa kulit hitam pemalas, pantas saja dengan kalian tidak maju. Bapak! Jangan ini Bapak! Pergi kamu cingusan. Nah, Mau pergi sama kecil ini? diam. Hei, selesaikan tugas hari ini atau kau tidak makan hari ini. Setan dengan raga jelata. Makanan apa ini? Tidak enak. Hei, siapa yang mengizinkanmu makan? Maaf Tuhan, saya belum makan selama 2 hari. Siapa yang peduli? Pada saat yang bersamaan, Jepang mendapatkan serangan dari sekutu. Jepang pun terdesak dengan keadaan. Oleh karena itu, Jepang melakukan janji kemerdekaan pada Indonesia agar meredam perlawanan rakyat Indonesia. Bagaimana ini? Keadaan sangat mendesak. Sekutu menyerang kita. Begitu juga dengan peta. Benar, kita tidak mungkin melawan mereka secara bersamaan. Kita membutuhkan taktik, Jenderal. Nah, untuk mengulur waktu menggalang pasukan, bagaimana kita memberikan kemerdekaan kepada Hindia Belanda? Oke, baiklah. Mari kita lakukan. Baik. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuniako Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Di hadapan Insinyur Soekarno dan militer Jepang, Perdana Menteri Kaiso mewakilkan pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Tenno Haika. Kaiso, Perdana Menteri Jepang, menyatakan kepada rakyat Indonesia bahwa kalian akan dibebaskan di masa depan. Perdana Menteri Kaiso berterima kasih atas kebijaksanaan
dan ketulusan dari pegawai pemerintah bersama dengan tentara yang telah mati-matian memenuhi kewajibannya dan orang-orang yang selama bertahun-tahun telah menunggu kemerdekaan. Untuk itu, saya mewakili Perdana Menteri Kaiso merencanakan pembentukan BPUPKI yang akan berguna bagi Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan. Paduka Yang Mulia Tenno Haiga, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang sehikmat-hikmatnya pada Yang Mulia Tenno Haiga yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Akhirnya, pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Regimen Wedyo-Diningrat dan memiliki anggota 60 orang. Pada tahun 1945, rakyat Indonesia mulai menagih janji yang diberikan oleh bangsa Jepang, yaitu kemerdekaan. Tokoh Indonesia pun mulai berkumpul untuk mengadakan sidang BPUPKI untuk membicarakan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Kumakichi Harada mengangguk sambil meninggalkan Dr. Regimen Wedyo-Diningrat. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Terima kasih sudah berkumpul di tempat ini. Pada sidang pertama ini kita akan membahas tentang perumusan dasar negara. Saya harap para anggota bersedia untuk menyumbangkan ide dalam perumusan Pancasila ini. Pak, sebaiknya dasar negara Republik Indonesia harus didasarkan kepada peri kerakyatan, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya memang dipertimbangkan. Menurut saya, 5 dasar itu meliputi paham negara kesatuan, perhubungan negara dengan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, dan hubungan antar bangsa. Menurut saya, setelah memikirkan ini semalaman, saya ingin mengusulkan bagaimana bila nama untuk dasar negara yang ingin kita rumuskan ini diberi nama Pancasila. Dan saya juga berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada kebangsaan Indonesia, internasionalisme, atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Benar kata Mr. Muhammad Yamin bahwa fondasi dari dasar negara adalah bangsa. Di sini saya hanya mengulas lebih dalam pendapat dari Mr. Muhammad Yamin. Untuk itu, sila pertama sebaiknya berbunyi kebangsaan Indonesia. Negara kita ini negara yang demokrasi, yang berarti dari rakyat untuk rakyat. Maka sila ketiga berisi tentang mufakat atau demokrasi. Kita ketahui bahwa di negara kita ini pula ada berbagai tradisi yang sesuai dengan tuntutan agama yang hal ini tidak bisa dipisahkan oleh rakyat kita. Maka sila kelima sebaiknya berisi tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Benar juga Pak Insinyur Soekarno. Terima kasih kepada para anggota yang telah menyumbangkan ide. Akan tetapi, mengenai pelaksanaan perumusan dasar negara ini resmi dibahas kembali oleh Panitia 9. Untuk itu, saya menunjuk Bapak Insinyur Soekarno sebagai pimpinan Panitia 9. Baik, saya akan berusaha sekuat tenaga bersama anggota Panitia 9 akan menghasilkan rumusan seperti yang Bapak inginkan. Pendapat Insinyur Soekarno dan para anggota yang mengusulkan rumusan dasar negara dibahas kembali oleh Panitia 9 yang diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 ini anggotanya yang terdiri dari A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, dan Dr. Randes Muhammad Hatta. Saya setuju dengan usulan Soekarno.
Yang kelima, bahwa ketuhanan itu berkebudayaan sesuai dengan tuntutan agama. Tetapi alangkah baiknya sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang menjalankan syariat bagi pemeluknya. Benar juga Pak Kiai, saya setuju dengan itu. Pendapat Ki Haji Wahid Hasyim disetujui oleh semua anggota, begitu pula dengan Insinyur Soekarno. Akhirnya Panitia 9 mendapatkan rumusan dasar negara yang sering disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Mengetahui sila pertama dari Piagam Jakarta ini, maka Dr. Randes Muhammad Hatta mendapat pemberontakan dari Asia Timur akan isi Pancasila itu. Pak Kiai, saya tidak setuju dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Apabila selain digunakan, maka itu akan membedakan kami. Kami mengakui bahwa Pak Kiai adalah seorang yang muslim, tapi bersikaplah toleran terhadap kami sebagai orang timur yang bukan bagian dari seorang muslim. Tolonglah Pak Kiai, ubahlah sila pertama itu. Pak, jika Bapak masih pertahankan sila pertama itu, kami rakyat Asia Timur akan memisahkan diri dari negara Indonesia ini. Iya, saya akan mewujudkan apa yang kalian usulkan. Tolong jangan lakukan tindakan seperti itu. Kami akan berusaha sebaik-baiknya agar dapat menyelesaikan masalah ini. Dr. Randes Muhammad Hatta pun menemui 4 pemuka agama Islam untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Dan mereka pun mendapatkan hasil, yaitu sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Piagam Jakarta sebelum disahkan, terlebih dahulu dimusyawarahkan kembali dalam sidang kedua PBU PKI, tepatnya tanggal 10-16 Juli 1945. Sebaiknya sila pertama diubah. Karena saya menerima kabar dari tokoh-tokoh umat non-muslim di Indonesia bagian timur berkeberatan terhadap 7 kata pada sila pertama, yaitu dengan mewajibkan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Hal ini karena 7 kata itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam, sehingga menimbulkan kesan membedakan antara warga negara yang beragama Islam dengan warga negara yang bukan beragama Islam. Saya juga telah bermusyawarah bersama 4 pemuka Islam, dan mereka setuju dengan perubahan tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui perdebatan yang hangat, akhirnya kesepakatan dapat dicapai dengan moral yang luhur. Selanjutnya, isi Pancasila tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Tanggal 10-14 Juli 1945, dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua PBU PKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, PBU PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Dengan alasan tugas PBU PKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Randes Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Diningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Randes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Selamat datang. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Untuk hari ini kalian fokus saja untuk beristirahat. Untuk masalah lainnya kita akan membicarakan besok lusa di rumah saya. Selamat tinggal dan selamat beristirahat. Terima kasih. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Ada apa, Tuan? Apakah Terauchi ada di rumah? Ada. Silakan duduk dulu, Tuan. Saya panggil dulu sebentar. Baik, terima kasih.
Tuan. Selamat datang di rumah saya, Tuan. Untuk perbincangan kali ini, saya akan menyampaikan kalau Jepang sudah berjanji ingin memberikan kalian kemerdekaan, sehingga terbentuknya PPKI kemarin akan membantunya. Lalu, apa saja tugas PPKI? PPKI akan menyiapkan kelengkapan bagi negara kalian saat proklamasi. Lalu kapan proklamasinya akan terjadi? Jepang menginginkan proklamasi terjadinya berkisar tanggal 24 Agustus 1945. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Itu mungkin bisa jadi. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang penjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kalian Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi di Jepang? Dari yang kudengar, pasukan sekutu telah melakukan penjatuhan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang di negeri ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni bertemu dengan Syahrir. Ia mendengar berita siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita ini dalam keadaan vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus segera memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita bagi tugas. Rikana dan Koiru pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Karno akan memerintahkan pemuda anggota lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 malam. Bagaimana ini, Bu? Para pemuda sudah mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita juga tidak bisa gegabah, Bung. Kita juga butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bersiap menghadapi sekutu yang berniat menguasai negeri ini. Selain itu, kemerdekaan Indonesia bisa kita bicarakan kembali pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pukul 10 malam terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kemudian, para golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami ingin membawa Anda dan Soekarno untuk menuju
tempat perasingan. Tempat perasingan. Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Bu, Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Setelah tiba di Rengas Dengklok, Soekarno melakukan perundingan dengan golongan muda. Setelah selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rancangan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani proklamasi. Setelah semuanya disetujui, Soekarno memerintahkan Sayutin Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik naskah proklamasi ini. Jagalah teks ini dengan baik-baik. Baik, Bu. Sayutin Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 pagi. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengerasan suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbicara sejenak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak udah pulang. Bagaimana keadaan di situ? Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu sudah menemani di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah mempersiapkan untuk proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera. Nanti upacara akan diiringi lagu ke Indonesia Raya buatan Bung Supratman. Bukankah kita belum memiliki bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Apakah Ibu bisa membuatkannya? Tapi Ibu tidak mempunyai kain lagi, yang tersisa hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyiapkannya. Oh iya Pak, dan Ibu punya ide bagaimana kalau benderanya kita namakan bendera Sang Saka Merah Putih? Itu ide yang bagus. Ya, Sang Saka. Dan benderanya berwarna merah dan putih. Ya, menjadi yang Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato yang nantikan Bapak bacakan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh perjuangan Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu A.A. Maramis, Djokro-Minoto, Otto Iskandar, Ki Hajar Dewantara, Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya yang semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suara yang lantang,
dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratusan tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seakan-akan berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Merdeka!